Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Fajri, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi. Nah, pada kali ini, kelompok kami akan melaporkan hasil dari investasi kami yang telah kami lakukan pada minggu pertama. Tapi sebelum kita masuk, untuk itu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Jovina Naila Ramadanti, lalu ada saya sendiri, Natasha Syarifatur Rahman Nasution. Selanjutnya ada Sri Ramadhani, ada Oktania Putri Ardeni, dan yang terakhir ada Syarifah. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan melaporkan tentang transaksi pembelian yang telah kami lakukan dan alasan kenapa kami memilih saham tersebut. Untuk itu kita mulai dari yang pertama, yaitu transaksi beli. Nah, kami telah membeli salah satu saham, yaitu saham Agro dari perusahaan Bank Raya Indonesia Tbk, salah satu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia pada Rabu 3 September 2025 pukul 11:05. Nah, kami membeli sebanyak 2 lot atau 200 lembar, yang mana per lembarnya itu dihargai dengan Rp230, yang artinya kami telah membayar sebanyak 46.000. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai alasan dari pembelian saham agro dari PT Bank Raya Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada pertumbuhan laba yang signifikan. Lalu yang kedua ada transformasi menuju bank digital. Yang ketiga ada dukungan dari grup BRI. Yang keempat ada valuasi yang menarik. Dan yang kelima ada potensi pertumbuhan jangka panjang di sektor perbankan digital. Nah, untuk itu kita mulai dari yang pertama, yaitu pertumbuhan laba yang signifikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jovina Naila. Kepada Jovina, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan yang pertama, yaitu pertumbuhan laba yang signifikan. Jadi, Bank Raya Indonesia atau Agro ini menunjukkan kinerja keuangan yang menarik dan bertumbuh secara konsisten. Pada tahun 2023, laba bersih Agro ini tercatat sebesar 24,35 miliar rupiah, meningkat 112,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pertumbuhan laba ini itu tidak hanya menunjukkan profitabilitas yang membaik, tetapi juga menandakan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Selain itu, kuartal 3 tahun 2023 mencatat laba bersih sebesar 14,7 miliar rupiah yang menegaskan tren positif dalam pencapaian target keuangan perusahaan. Kinerja ini memberikan kepercayaan bagi kami bahwa agro ini mampu menghasilkan keuntungan berkelanjutan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu transformasi menuju bank digital, yang mana Agro telah melakukan transformasi strategis menjadi bank digital dengan fokus pada pengembangan layanan perbankan berbasis teknologi. Nah, produk-produk digital ini seperti Agro Smart Banking dan Agro Digital Banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan cepat, aman, dan praktis melalui smartphone. Nah, transformasi ini sejalan dengan tren global perbankan digital yang tidak hanya meningkatkan pengalaman nasabahnya, tetapi juga menekan biaya operasional. Selain itu, Agro berencana melakukan right issue sebanyak 3,5 miliar saham untuk memperkuat modal, mendukung ekspansi digital, dan memperluas jaringan layanan secara lebih agresif, sehingga potensi pertumbuhan perusahaan menjadi lebih jelas dan terukur. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai alasan dukungan dari grup BRI yang akan disampaikan oleh Syarifah. Kepada Syarifah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang dukungan dari grup BRI. Bank Raya Indonesia atau Agro ini memiliki keunggulan penting karena berada di bawah naungan grup BRI, salah satu bank terbesar di Indonesia. Dukungan dari BRI ini memberikan akses modal yang kuat bagi Agro, termasuk melalui right issue ataupun pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mempercepat ekspansi bisnis digital. Selain itu, Agro ini juga bisa memanfaatkan jaringan dan ekosistem luas yang dimiliki BRI,
mulai dari jutaan nasabah hingga agen briling di seluruh Indonesia, sehingga memperbesar peluang untuk menjangkau lebih banyak pengguna layanan digital. Dukungan induk yang solid juga menambah stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor maupun nasabah, karena BRI tentu akan menjaga kesehatan anak usahanya. Sinergi ini semakin kuat dengan fokus agro pada bank digital, sementara BRI unggul dalam segmen mikro dan UMKM. Kombinasi ini menciptakan posisi yang unik bagi agro dalam menghadapi persaingan bank digital di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, yang keempat adalah valuasi yang menarik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri, kepada Sri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas kenapa sih valuasi saham agro itu menarik. Yaitu yang pertama, harga saham agro itu relatif lebih murah dibandingkan bank lainnya, seperti Bank Neo atau Alobank. Jadi, investor ini bisa masuk di harga yang terjangkau dengan peluang keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, itu ada potensi pertumbuhan agro yang belum sepenuhnya itu tercermin di harga saham saat ini. Dengan adanya dukungan BRI dan fokus transformasi digital, valuasi ini bisa naik signifikan jika kinerja bank itu semakin kuat. Selanjutnya itu ada reg issue yang dimana akan menambah modal. Artinya agro itu punya kapasitas lebih besar untuk ekspansi bisnis digital. Modal yang kuat biasanya berdampak pada nilai perusahaan. Yang terakhir, kalau kita lihat dari sisi kinerja, laba bersih agro ini naik lebih dari 100% di tahun 2023. Jadi, kalau tren ini terus berlanjut, maka saham ini bisa dibilang murah karena kita membayar harga saham yang rendah untuk pertumbuhan yang tinggi. Jadi, secara sederhana, saat ini harga agro itu masih murah, tetapi potensinya itu besar. Itu sebabnya mengapa valuasinya menarik untuk dipertimbangkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir yaitu potensi pertumbuhan jangka panjang di sektor perbankan digital yang akan dijelaskan oleh rekan saya Okta. Kepada Okta, dipersilakan. Baik, saya Kurnia Putra ini akan menjelaskan materi terkait potensi pertumbuhan jangka panjang di sektor perbankan digital. Nah, jadi Bank Raya Indonesia Tbk atau Agro ini memiliki potensi yang kuat berkat kombinasi kinerja keuangan yang positif, terus juga transformasi menuju bank digital, serta dukungan dari grup RI sendiri. Nah, pertumbuhan laba bersih yang signifikan pada tahun 2023 itu menjadi sinyal bahwasannya fundamental Agro ini semakin solid. Terus juga fokus pada pengembangan layanan digital seperti Agro Smart Banking juga membuka peluang besar untuk menjangkau masyarakat unbanked yang memperluas pangsa pasar di era digitalisasi saat ini. Nah, selain itu, dukungan pemodalan melalui rencana Right Issues yang sinergi dengan BRI juga memberikan keunggulan kompetitif yang membedakan agro dari bank digital lainnya. Nah, meskipun tantangan seperti persaingan ketat dan juga risiko makroekonomi tetap ada, tren digitalisasi perbankan di Indonesia ini memberi ruang ekspansi yang luas. Nah, dengan strategi yang tepat, agro ini berpotensi menjadi salah satu pemain utama di sektor perbankan digital nasional serta memberikan nilai investasi jangka panjang bagi investor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, Bapak, itu tadi adalah penjelasan dan presentasi kami dari laporan hasil investasi kami pada minggu pertama. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.